Salam sejahtera, salam penuh sukacita, penuh semangat bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Khususnya jemaat GCC, Jesus Christ Community, dimanapun Anda berada di Indonesia maupun di luar negeri. Pelajaran hari ini adalah lanjutan pada sesi yang lalu dengan tema Roh Kudus yang disiarkan atau dipancarkan melalui link YouTube Suara Kebenaran GCC. Suara Kebenaran GCC adalah suatu link YouTube yang memuat pengajaran-pengajaran penting di dalam Alkitab, sehingga Bapak Ibu akan temukan banyak kebenaran-kebenaran yang mungkin selama ini terselubung bagi Anda, tapi disingkapkan semuanya di tempat ini. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita, terlebih dulu kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus tuntun dan pimpin kita. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terima kasih Tuhan, Engkau tetap menyertai memimpin kami. Dan Engkau juga memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajar dan juga belajar. Saat ini kembali kami akan lanjutkan pembahasan kami tentang Roh Kudus di sesi yang kedua. Dari total 25 sesi yang sudah kami persiapkan. Kiranya Tuhan menyertai memimpin agar setiap sesi yang akan kami pelajari ada campur tangan yang ajaib, campur tangan yang dahsyat dari Roh Kudus. Sehingga hamba-Mu yang menyampaikan bisa menjelaskan dengan lancar dan jemaat yang mendengarkan dapat menangkap, dapat mengerti apa yang dijelaskan melalui PowerPoint ini. Kami sama-sama belajar dan mengajar karena Roh Kudus yang menuntun kami. Kami siap belajar. Kiranya Tuhan yang menyingkapkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, doktrin yang akan kita kupas pada saat ini seperti yang saya tegaskan tadi adalah doktrin Roh Kudus. Sebenarnya saya itu sangat-sangat berharap yang akan mengikuti topik pelajaran tema Roh Kudus adalah para dosen-dosen teologi, para mahasiswa teologi, para pendeta, para aktivis dan juga pengerja di gereja. Karena kita di dalam pelayanan sangat penting adalah untuk mendapatkan kekuatan penyertaan dari Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, pelayanan kita tidak akan bisa benar dan tidak akan baik. Terutama dosen-dosen teologi. Sebagai seorang pengajar, Anda sangat membutuhkan Roh Kudus menuntun kita memahami kebenaran Alkitab. Apa yang kita jelaskan tentang Alkitab kalau kita tidak memahami Alkitab? Karena itu saya sudah siapkan 25 sesi dari tema doktrin Roh Kudus ini. Kita lihat ke 25 sesi ini. Ya, sesi 1 sampai sesi yang 10. Nah, sesi yang akan saya kupas pada saat ini adalah sesi yang kedua. Sesi yang kedua dengan judul Roh Kudus sama dengan Roh Allah sama dengan Roh Kristus Yesus. Kemudian sesi yang ke-11 sampai sesi yang ke-20 ini sebagian sudah saya sajikan. Kemudian sesi yang ke-21 sampai 25, total ada 25 sesi. Saya yakin ketika Bapak Ibu mengikuti total 25 sesi, pemahaman Bapak Ibu akan sangat-sangat lengkap dan komplit. Karena, maaf kata, bukan untuk sombong, saya yakin Anda tidak akan temukan penjelasan yang demikian rinci, terstruktur, sistematis, dan juga mudah dimengerti tentang Roh Kudus. Selain di tempat ini, ada 25 judul ini. Kita masuk dalam pembahasan kita. Sesi pelajaran yang kedua, Roh Kudus sama dengan Roh Allah sama dengan Roh Yesus. Sesi yang kedua, ini sebenarnya adalah pelengkap penjelasan lebih jauh tentang sesi yang pertama. Apa dan siapakah Roh Kudus itu? Nah, ini lebih mendalami lagi supaya Bapak Ibu benar-benar memahami siapakah sesungguhnya Roh Kudus itu. 2000 tahun yang lampau, Tuhan Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya karena Yesus ingin tahu bagaimana pandangan masyarakat tentang dirinya. Siapakah aku ini? Who am I? Okay? Yesus ingin tahu bagaimana reaksi masyarakat. Kita lihat pertanyaan Yesus di dalam Matius 16 ayat 13 sampai 17. Ayat 13, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu?
Yesus kan tidak turun langsung bertanya kepada masyarakat di kota Filipi. Nah, Yesus ingin tahu bagaimana tanggapan orang-orang Filipi tentang siapa Yesus itu. Karena Yesus saat itu sudah mulai menonjol. Banyak mujizat, kemudian dia mengajar sangat menakjubkan. Lalu bagaimana pandangan masyarakat khususnya orang-orang Yahudi yang tinggal di Kaisarea di Filipi. Kita lihat tanggapan mereka. Ayat yang ke-14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Berarti pandangan, pemahaman, pengenalan mereka kepada Yesus Kristus, siapakah jati diri Yesus itu masih kacau. Yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B, yang satu mengatakan C, dan seterusnya. Simpang siur. Ya sudah, setelah Yesus mendapatkan penjelasan itu, nah Yesus kemudian fokuskan pertanyaan itu kepada murid-muridnya. Ayat yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Perhatikan kalimat ini karena menjadi sangat penting. Perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Dari perkataan ini sangat jelas. Tuhan Yesus ingin agar manusia, terutama pengikut-pengikutnya, mengenal Dia bukan hanya secara umum. Okay, bukan hanya secara umum, tetapi secara spesifik mengenal Dia dengan benar. Artinya, ketika kita mau mengenal Yesus siapa, bukan segera mengenal, oh Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Itu masih agak umum, walaupun sudah mulai spesifik. Okay? Tapi yang lebih spesifik adalah memahami Yesus itu dengan baik, otomatis kita juga akan memahami tentang Roh Kudus itu siapa. Karena itu nggak bisa dipisahkan. Ketika kita ingin mengenal Tuhan Yesus secara spesifik, maka kita juga harus memahami ketiga sebutan tentang Allah yang dicatatkan dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19. Karena di sana memunculkan ada tiga sebutan yang oleh pengaku doktrin Tritunggal mengatakan ada tiga pribadi Allah. Istilah yang dipakai adalah Trinitas atau Tritunggal. Kita lihat dulu dasar ayatnya. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikan ada tiga sebutan nih. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang menjadi pertanyaan kita adalah Allah. Okay? Siapa dan bagaimana sesungguhnya konsep tentang Allah? Karena di sini ada tiga sebutan, ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Nah, apakah tiga sebutan itu menunjukkan bahwa Allah itu ada tiga pribadi yang berbeda dan terpisah? Bapa sendiri, Anak sendiri, Roh Kudus sendiri. Apakah tiga itu terpisah atau berbeda? Nah, itu perlu kita pahami. Karena Yesus menghendaki kita mengenal Dia secara spesifik. Seperti yang ditekankan Tuhan Yesus. Menurut kalian, aku ini siapa? Nah, ketika kita mau pelajari aku ini siapa, kita nggak bisa terlepas dari Bapa dan Roh Kudus. Karena kita mau memahami anak, kan? Dan anak itu lahir karena ada Roh Kudus. Maria mengandung dari Roh Kudus, lahirlah Yesus. Berarti Bapa, Anak, Roh Kudus harus kita pelajari untuk memahami secara jelas. Oke, apakah mungkin dalam satu tubuh ada tiga pribadi yang berbeda, ada pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam satu tubuh? Ini sulit dimengerti dan sulit juga diterima secara logika. Kalau diwujudkan dalam gambar seperti apakah Tritunggal itu? Apakah seperti gambar di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Kita lihat dulu gambar sebelah kiri. Nah, apakah Tritunggal itu seperti ini? Kalau gambarnya seperti ini, saya katakan ngawur. Jelas di sini ada tiga pribadi yang terpisah. Oke, tiga pribadi yang terpisah. Nah, apakah Bapa, Anak, Roh Kudus terpisah? Kan nggak begitu. Atau gambar yang seperti ini. Satu wajah muncul tiga pribadi. Artinya dalam satu tubuh ada tiga pribadi yang berdiam. Pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus.
Gimana? Dalam dunia ilmu jiwa, jika dalam satu tubuh ini ada 2 pribadi, 3 pribadi, yang biasa kita kenal istilah berkepribadian ganda. Image kita tentang kalimat itu apa? Ada masalah kejiwaan. Betul nggak? Nathan nih, saat ini Nathan, itu 1 jam yang akan datang, Nathannya hilang, munculnya si Asyong. Badannya masih Nathan, tapi karakter sifatnya jadi si Asyong. Nah, ini kan masalah. Sehingga si Asyong mungkin orangnya kejam, bisa lakukan pembunuhan. Setelah membunuh, muncul si Nathan lagi. Loh, gua nggak membunuh. Kenapa? Si Asyongnya sudah keluar, muncul Nathan yang asli. Ini jadi kacau. Apakah Allah itu seperti itu? Bapak Ibu yang saya kasih. Makna Tritunggal. Apa sih makna Tritunggal? Tritunggal artinya adalah 3 menjadi 1. Okay? Atau 3 adalah 1. Mana yang benar? 3 menjadi 1 atau 3 adalah 1. Ini sudah saya kupas pada pertemuan yang lalu. Ternyata di dalam Alkitab, penganut Tritunggal tentu sudah tidak asing dengan gambar sebelah kanan ini. Coba perhatikan gambar sebelah kanan ini. Bapa, Anak, Roh Kudus. Uniknya begini loh. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tapi di sini ada masalah yang sulit dimengerti. Bapa itu bukan Anak, Anak itu bukan Roh Kudus bukan Bapa. Kenapa bisa seperti ini? Di tengah-tengahnya sama, di garis luarnya berbeda. Kan aneh ini. Bapa sama dengan anak, anak sama dengan Bapa sama dengan Allah, anak sama dengan Allah, Roh Kudus sama dengan Allah. Kenapa Bapa tidak sama dengan anak? Anak tidak sama dengan Roh Kudus tidak sama dengan Bapa. Kenapa bisa demikian? Sehingga timbul pertanyaan 3 garis ini. Garis ini yang mengatakan bukan. Menurut saya, pemahaman ini ada masalah. Masalahnya di mana? Kita lihat lebih tajam. Konsep Alkitab itu menekankan Allah itu adalah. Kita lihat, bukan menjadi. 1 Yohanes 3:7-8, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah 1. Penekanan sini menggunakan istilah adalah. Bukan menjadi ya. Nah, kita coba terapkan kata adalah ini di dalam konsep skema Tritunggal yang dibuat itu. Pertanyaan mendasar, 3 pribadi adalah menyatu atau terpisah. 3 pribadi Allah itu menyatu atau terpisah. Nah, ini konsep gambar animasi itu sangat bagus untuk menjelaskan tentang Tritunggal atau Trinitas ini. Apakah 3 itu terpisah atau 3 itu satu kesatuan yang tergabung? Masalah di sana. Jika Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada di dalam satu pribadi, seharusnya ketiga pribadi itu sama posisi hakikatnya dan tidak terpisahkan. Satu kesatuan. Karena itu menurut saya doktrin Tritunggal ada kerancuan dan menjadi sebuah doktrin yang ambigu. Kenapa saya katakan ambigu? Karena satu sisi mengatakan Allah itu 3 pribadi. Tapi anehnya 3 pribadi itu satu kesatuan. Bagaimana menjelaskan ini? Sangat-sangat rumit. Makanya saya menjelaskan tentang Allah Esa itu cukup panjang, ada 25 sesi. Anda bisa Google kembali, link kembali di dalam link YouTube Bible Teaching Ministry. Jika Bapa adalah anak, jika Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus juga adalah Allah. Seharusnya Bapa sama dengan Anak, sama dengan Roh Kudus. Kan seharusnya seperti itu Bapak Ibu. Oke? Bapa adalah Allah. Anak adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Seharusnya Bapa adalah atau sama dengan Anak, sama dengan Roh Kudus. Oke, seharusnya gambarnya seperti ini.
menggunakan istilah adalah. Nah, di sini baru sama, sederajat, satu kesatuan. Bapak Ibu yang saya kasih, bagaimana sesungguhnya hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Selama ini kita disuguhkan gambar di sebelah kanan dengan penjelasan begini. The Father is not the Son. The Father is not the Holy Spirit. The Holy Spirit is not the Son. Tapi anehnya di tengah-tengah, the Father is God. The Holy Spirit is God. The Son is God. Bagaimana kita memahami demikian? Kalau di tengah-tengahnya sama, kenapa garis di pinggir kanan itu berbeda? Seharusnya is not itu diganti menjadi is. Bapa tidak sama dengan Anak, tidak sama dengan Roh Kudus. Anak tidak sama dengan Bapa dan tidak sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus tidak sama dengan Bapa dan tidak sama dengan Anak. Jadi rancu. Seharusnya gambar ini menurut saya aneh. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Nah, kalau Bapa, Anak, Roh Kudus sama-sama itu entitasnya itu adalah Allah, seharusnya jika Bapa, Anak, Roh Kudus sama-sama Allah, artinya Bapa sama dengan Allah, sama dengan Roh Kudus. Seharusnya is not diganti menjadi is. Nah, seharusnya demikian. Nah, itu baru benar. Artinya Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu pribadi yang sama. Hanya fungsinya yang beda. Dari dua konsep tentang Allah di bawah ini, mana yang lebih benar? Ini yang diterima umum. Nah, kemudian yang sebelah kanan, saya ingin kutak-katik sebelah kanan. Tapi sebelum kutak-katik, kita baca dulu ayat ini. 1 Yohanes 5:17 ayat yang sudah kita baca. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Kalau 3 adalah satu, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, seharusnya Bapa adalah Anak, Anak adalah Roh Kudus adalah Bapa. Seharusnya kan begitu. Berarti gambar sebelah kanan yang sudah saya ubah sedikit, seharusnya ini yang benar. Adalah. Tiga-tiganya itu adalah Allah. Berarti konsep sebelah kiri ada kekeliruan. Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Nah, dari sini seharusnya Anak sama dengan Bapa, kemudian Bapa sama dengan Roh Kudus sama dengan Anak. Nah, seharusnya kan begitu. Ini konsep yang benar tentang Tritunggal. Nah, dari sini kita tekankan tentang adalah. Semuanya adalah. Ini berarti satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hanya ada satu pribadi di sini. Enggak ada 3 pribadi. Karena Bapa, Anak, Roh Kudus bukan berbicara pribadi. Berbicara tentang sebutan, berbicara tentang fungsi. Fungsi Bapa, fungsi Anak, fungsi Roh Kudus. Dan 3 fungsi itu masing-masing tidak bisa digantikan. Sekarang saya akan buktikan bahwa Bapa sama dengan Anak, sama dengan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sebenarnya satu pribadi yang sama, hanya fungsi yang berbeda dan bekerja di 3 masa yang berbeda. Fungsinya. Sedangkan pribadi sama. Oke, sekarang kita akan gali berdasarkan ayat Alkitab. Bapa sama dengan Anak. Kita lihat Bapa sama dengan Anak. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini penekanan Tuhan Yesus. Percaya Allah saja tidak cukup, tapi harus percaya kepada Yesus. Sedangkan semua agama percaya kepada Allah, tapi tidak percaya kepada Yesus. Itu tidak cukup. Kenapa demikian?
ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya, nggak ada orang yang bisa bertemu Allah. Nggak ada orang yang bisa datang kepada Allah. Nggak ada orang yang bisa mengenal Allah kalau tidak melalui Yesus Kristus. Kenapa harus demikian? Untuk bisa sampai dan mengenal Allah yang benar harus melalui Yesus. Jawabannya di ayat yang ke-7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Perhatikan kalimatnya dengan baik. Yesus katakan kepada murid-muridnya, kalau kalian sudah kenal aku, berarti kalian sudah kenal Bapa di sorga. Kalau kalian sudah melihat aku, berarti sudah melihat Bapa di sorga. Lalu Yesus menggunakan kalimat present, kalimat aktif saat ini. Sekarang ini, saat ini kalian tuh sedang melihat Bapa di sorga. Artinya itu apa? Yesus dengan Bapa itu sama orangnya. Nangkap nggak? Tapi sayang sekali, murid-murid itu tidak memahami. Di dalam otak mereka, itu ada dua pribadi. Konsep dui tunggal. Bapa ada di sorga, anak ada di bawah. Dua pribadi yang berbeda dan terpisah. Jadi konsep pikiran mereka itu ada dua pribadi. Makanya Filipus berkata, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Artinya Filipus menghendaki Yesus menghadirkan Bapa di sorga itu sampingnya. Supaya mereka bisa melihat, oh ini Bapa toh yang selama ini tempat Yesus berdoa. Apa yang terjadi? Yesus tegur muridnya. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Filipus, kalian kelewatan. Sudah lama, siang malam. Kalian bersama-sama dengan aku, tapi kalian belum mengenal aku nih siapa. Nah, akhirnya Yesus tegaskan lebih jauh di ayat 10. Tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kalau Yesus ada di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, bukan dari yang sama? Oke? Bagaimana Anda bisa teruskan? Bapa tidak sama dengan anak. Bagaimana? Seharusnya Bapa sama dengan anak. Bapa adalah anak. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dia yang melakukan pekerjaannya. Bapa diam di dalam aku, berarti aku dengan Bapa itu satu kesatuan, hanya fungsinya yang berbeda. Oke. Jadi penjelasan Yesus di sana adalah Yesus mengenal Yesus berarti sudah mengenal Bapa. Melihat Yesus berarti sudah melihat Bapa. Berarti Yesus dengan Bapa adalah orang yang sama, pribadi yang sama. Saya anggap di sini orang atau pribadi sama. Berarti Yesus adalah sama dengan Bapa. Satu pribadi. Jadi bukan dua pribadi. Bapa satu pribadi, anak satu pribadi. Enggak. Karena jika Bapa dengan anak satu pribadi, beda pribadi. Ketika kita melihat Bapa, ketika kita melihat Yesus, belum melihat Bapa. Karena pribadi yang berbeda dan terpisah. Tapi kalau kita sudah melihat Yesus, berarti sudah melihat Bapa. Berarti satu kesatuan Bapa dengan anak itu pribadi yang sama. Baru kita bisa nangkap kalimat itu. Nah, kemudian Bapa sama dengan anak. Yohanes 10 ayat 29, Bapak Ibu perhatikan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Dan seringkali ketika kita baca Alkitab kelihatan kesan ada dua pribadi yang berbeda dan terpisah. Jelas Yohanes 10 ayat 29 ada dua pribadi. Bapa lebih besar dari aku. Dua pribadi yang berbeda, terpisah dan beda derajat. Bapa lebih besar dari aku. Tapi di ayat yang ke-30 Yesus tegaskan, aku dan Bapa itu satu. Jadi kita harus memahami Alkitab tentang doktrin Tritunggal dengan baik-baik. Kalau enggak, ketika kita salah memahami doktrin Tritunggal, kita akan salah memahami juga tentang Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah bagian dari salah satu dari tiga sebutan itu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi konsep itu seperti ini. Awal itu roh menjadi daging.
Nah, setelah fungsi daging selesai, lalu kembali lagi ke roh. Artinya itu begini. Dalam perjanjian lama, Allah itu roh. Nah, Bapa itu sang pencipta, roh yang menciptakan. Allah sebelum inkarnasi menjadi manusia, itu dalam roh. Nah, kemudian Allah kemudian lahir menjadi manusia, itu adalah masa transisi. Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Berarti Yesus itu Allah sendiri yang menjadi manusia. Nah, setelah tugasnya selesai menyelamatkan manusia, mati di Bukit Golgota, menumpahkan darahnya, lalu dia kembali lagi ke sorga, Roh Kudus diturunkan. Nah, di perjanjian baru, Allah kembali pada entitas sebenarnya, yaitu sebagai roh. Jadi, roh, daging, roh lagi. Karena daging itu dibutuhkan agar punya darah untuk menyelesaikan dosa manusia. Jadi fungsi sekarang adalah fungsi Roh Kudus. Yesus sebelum kelahiran, dia sudah memiliki status sebagai Allah. Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Perhatikan 4 sebutan yang menggambarkan Yesus di perjanjian lama. Dia dikenal sebagai penasihat ajaib. Penasihat ajaib artinya Allah yang maha tahu. Kalau dia tidak maha tahu, dia nggak akan bisa jadi penasihat ajaib karena dia tahu segala-segalanya. Lalu Allah yang perkasa. Perkasa artinya maha kuasa. Dia sanggup lakukan apapun. Kemudian Bapa yang kekal. Artinya tidak berkesudahan selama-lamanya. Kemudian Raja Damai. Bapak Ibu yang saya kasih. Perhatikan dua kata ini. Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal. Berarti dalam perjanjian lama, sebelum Yesus lahir ke dunia, dia sudah memiliki sebutan sebagai Bapa dan juga sebagai Allah. Allah Bapa, itu Yesus sebelum datang ke dunia. Dan sesuai dengan nubuat, Yesus akan lahir dari keluarga Daud. Lahir dari keluarga Daud, dilahirkan oleh seorang perawan yang bernama Maria. Lahir dari seorang perawan. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang anak perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Perhatikan seorang perempuan muda. Kalau bahasa Indonesia itu nggak begitu jelas. Perempuan muda tidak menunjuk pada perawan. Perawan belum tentu perempuan muda. Perempuan muda belum tentu perawan. Tapi dalam bahasa Inggris itu sangat jelas virgin. Artinya yang masih perawan. Melahirkan anak akan disebut Immanuel. Dan itu tergenapi dari Maria yang melahirkan anak itu. Matius 1:22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Jadi kata Immanuel adalah Allah beserta kita. Artinya apa? Yesus Kristus adalah Allah yang lahir menjadi manusia. Artinya Allah tinggal diam di tengah-tengah manusia. Allah sedang hidup menyertai manusia di dunia. Tapi masalahnya adalah apakah manusia bisa terima Yesus adalah Allah yang menjadi manusia? Nggak bisa. Jangankan manusia, orang Yahudi, bangsa Yahudi, di mana Yesus lahir sampai sekarang mereka tetap tidak bisa terima, tetap tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang lahir menjadi manusia. Padahal itu bangsa pilihan. Kitab suci mereka perjanjian lama sudah sangat jelas menjelaskan tentang Yesus yang akan lahir dari seorang perawan. Nah, kembali ke sini. Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman, firman itu menjadi manusia dan firman itu adalah pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Perhatikan kata bersama-sama itu kelihatan jamak. Karena kata sama-sama itu kata majemuk, nggak mungkin sendiri. Tapi setelah itu ditunggalkan firman itu adalah Allah. Nah, langsung kita masuk ke ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Artinya adalah Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia.
Tapi ketika Allah menjadi manusia, dia harus tinggalkan status Allahnya, dia menggunakan status yang lain, yaitu anak Allah atau anak tunggal Bapa. Karena Yesus ketika di dunia tidak mungkin dia bisa pakai lagi status Allahnya. Karena akan jadi kacau. Ketika Yesus lagi berbaring, lalu orang berkata, Allah lagi tidur. Ketika Yesus lagi makan, Allah lagi makan. Padahal Allah itu roh. Ketika Yesus mandi, Allah lagi mandi. Nah, ini kan jadi kacau. Ya, jadi kacau. Makanya ditinggalkan salah. Yang dipakai adalah anak Allah. Kalau anak, ya nggak masalah. Manusia. Anak manusia. Maka Yesus menggunakan anak manusia. Menunjuk pada diri sendiri. Artinya, anak yang dilahirkan oleh manusia. Hidup sebagai manusia umumnya. Padahal dia adalah Allah yang menjadi manusia. Diam di antara kita. Perhatikan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di antara kita itulah makna Immanuel. Allah beserta kita, Allah menyertai kita, Allah tinggal diam bersama-sama dengan manusia. Tapi sayang manusia tidak mengenal dia. Nah, kemudian yang ketiga, anak sama dengan Roh Kudus. Ya, anak sama dengan Roh Kudus. Bagaimana hubungan antara Roh Kudus dengan Yesus? Untuk memahami hubungan itu, kita harus baca Matius 1 ayat 18. Bahwa Maria mengandung adalah dari kuasa Roh Kudus. Kita lihat Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Maria mengandung dari Roh Kudus. Supaya kita mengerti bagaimana hubungan Yesus dengan Roh Kudus itu. Maria mengandung dari Roh Kudus. Nah, perhatikan gambar ini. Gambar ini sudah pernah saya tayangkan. Kita lihat lebih jelas ya. Roh Kudus turun atas diri Maria. Sehingga Maria mengandung. Jadi yang ada di dalam kandungan Maria otomatis itu adalah Roh Kudus. Karena yang masuk ke dalam rahim Maria itu adalah Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus itu dikandung Maria 9 bulan. Akhirnya Roh Kudus itu dilahirkan dalam bentuk daging yang kita sebut Yesus Kristus. Atau kita namai Yesus Kristus. Nah, dari sini kita mestinya sudah bisa menangkap. Roh Kudus yang dikandung Maria 9 bulan adalah roh Yesus. Karena dari Roh Kudus akhirnya lahirlah Yesus Kristus. Berarti Roh Kudus adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Nah, untuk lebih memahami bahwa Roh Kudus adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri, kita cari ayat pendukung di Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai 7. Ayat 6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Lalu ayat 7, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Perhatikan di ayat yang ke-6 itu disebut Roh Kudus. Roh yang menuntun mereka di dalam penginjilan, memberikan Injil di Asia, di Misia, Bitinia, dan seterusnya. Tapi di ayat yang ke-7 disebut Roh Yesus. Dan dari sini mestinya kita bisa menangkap Roh Kudus adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Berarti Roh Kudus dengan Yesus. Sama dengan Yesus. Nah, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana hubungan Roh Kudus dengan Yesus, coba lihat baca Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Dan tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Perhatikan, jikalau aku tidak pergi, jikalau aku tidak kembali ke sorga, Roh Kudus atau penghibur itu tidak akan turun. Kenapa bisa demikian? Coba Anda renungkan. Jika Yesus tidak pergi ke sorga, Roh Kudus atau penghibur tidak akan datang.
Kenapa demikian? Karena Roh Kudus adalah Roh Tuhan Yesus sendiri. Kalau Yesus tidak meninggalkan dunia ini, mati, dia nggak akan bisa berikan rohnya kepada manusia. Nggak akan bisa datang Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus Roh Yesus. Ketika Yesus masih di dunia, dia memberikan rohnya kepada orang lain. Yesus akan mati. Karena tubuh tanpa roh pasti mati. Maka Yesus harus mengalami kematian, kembali ke sorga. Nah, baru dia bisa memberikan rohnya yang tidak terbatas kepada 1 orang, 10 orang, 1000 orang, sejuta, 1 miliar orang, bahkan 10 miliar orang bisa diberikan rohnya yang tidak terbatas. Karena roh Allah itu nggak terbatas. Berarti Roh Kudus adalah Roh Yesus. Perbandingan 2 perikop inti ayat ini tentang Allah. Roh Kudus sama dengan Roh Yesus. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Lalu, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Perhatikan roh yang akan diberikan yang akan berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, demikian pun di Galatia pasal 4 ayat 6, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Roh anaknya itu dimaksudkan di sini adalah Roh Kudus ke dalam diri kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh yang sama. Roh Allah yang akan berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh anak pun yang akan berseru, ya Aba, ya Bapa. Itu roh yang sama yang akan dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus sama dengan Bapa. Lalu bagaimana hubungan antara Bapa dengan Roh Kudus? Allah Bapa dan Allah Bapa adalah roh. Roh Kudus juga adalah roh. Ini adalah satu roh yang sama, hanya fungsi atau peran yang berbeda dan bekerja di masa yang berbeda. Dengan kata lain, Bapa dengan Roh Kudus itu sama. Kenapa saya katakan Bapa dengan Roh Kudus sama? Kita coba lihat ini, sifat Allah. Allah punya sifat kasih dan adil, itu 2 sifat yang harus seimbang. Kalau Allah hanya menonjolkan kasih tanpa adil, akan terjadi kekacauan. Kasih Allah akan rusak. Karena manusia akan hidup seenaknya. Nah, di tengah-tengah itu ada satu sifat, yaitu kudus. Artinya Allah itu kudus. Jadi Roh Kudus itu sebenarnya roh Allah yang kudus. Cuman orang tidak suka menyebutnya panjang-panjang sehingga disingkat menjadi Roh Kudus. Sebenarnya Roh Kudus itu adalah roh Allah yang kudus. Nah, dari sini kita masuk ke janji pencurahan Roh Kudus. Ternyata dalam perjanjian lama, Allah sudah menjanjikan akan mencurahkan rohnya kepada manusia. Lalu dipertegas dalam perjanjian baru. Kita lihat dulu janji itu. Dalam perjanjian lama, melalui beberapa nabi, Allah sudah berulang kali menjanjikan akan mengaruniakan Roh Kudus kepada semua manusia. Dan janji tersebut dipertegas lagi dalam perjanjian baru melalui Nabi Yohanes Pembaptis dan juga melalui Tuhan Yesus sendiri. Kita lihat dulu janji-janjinya. Janji pencurahan Roh Kudus perjanjian lama lewat Nabi Yesaya, Nabi Yesiel, dan Nabi Yoel. Sedangkan perjanjian baru lewat Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus sendiri juga menegaskan akan memberikan Roh Kudus. Yang ingin saya fokuskan itu adalah Nabi Yoel ini. Janji Allah akan mengaruniakan Roh Kudus melalui Nabi Yesaya. Kita lihat sebentar Nabi Yesaya. Yesaya 32:15, sampai dicurahkannya kita roh dari atas. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Dicurahkan kepada kita roh dari atas. Dicurahkan roh dari atas, berarti roh Allah akan dicurahkan kepada manusia. Kemudian ayat 4, pasal 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Perhatikan, aku akan mencurahkan rohku. Berarti roh yang akan dicurahkan adalah roh Allah sendiri, bukan roh orang lain. Roh Allah sendiri, itu janji nubuat dalam perjanjian lama. Nah, kemudian kita lihat Yesaya 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan kamu dari tubuh yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan segala berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Perhatikan
Perkataan Nabi Yesaya, Rohku akan kuberikan diam di dalam kamu. Ini perjanjian lama. Roh Allah yang akan diberikan dan akan diam di dalam diri kita. Oke, kemudian janji Allah mencurahkan rohnya melalui Nabi Yoel. Nah, itu lebih tajam lagi. Yoel pasal 2 ayat 28-29. Dan janji itu akhirnya digenapi pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan. Coba bandingkan dua ayat ini Bapak Ibu. Bandingkan supaya kita bisa nangkap bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Janji melalui Nabi Yoel. Yoel pasal 2 ayat 28-29. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kemudian janji Allah akan mencurahkan rohnya itu ternyata digenapi pada hari Pentakosta. Oke, pada hari Pentakosta. Dan yang dicurahkan di hari Pentakosta itu ternyata adalah Roh Kudus. Nah, lihat perbandingan. Lihat perbandingan dengan Kisah Rasul pasal 2 ayat 16-18. Oke. Yoel pasal 2 ayat 28. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Perhatikan yang dicetak merah dan di bawah. Cetak merah dan cetak miring dan ada garis bawah. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Aku akan mencurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan pada hari Pentakosta dalam khotbah setelah Roh Kudus diturunkan, Petrus mengutip kembali perkataan Nabi Yoel. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah, ternyata yang turun di hari Pentakosta itu Roh Kudus. Sedangkan di Yoel yang dijanjikan adalah Allah berkata, aku akan mencurahkan rohku. Berarti Roh Kudus adalah rohnya Allah sendiri yang dicurahkan masuk dan diam di dalam diri manusia. Berarti Roh Kudus sama dengan rohnya Bapa. Ini terjadi di hari Pentakosta. Dari sini kita bisa nangkap ya. Di perjanjian lama Allah itu sudah disebut sebagai Roh Kudus. Yesaya 6:3-10 Roh Kudusnya. Yesaya 6 ayat 11 Roh Kudusnya. Jadi Roh Kudus itu rohnya Allah sendiri. Kesimpulan dari topik ini Roma 8 ayat 9. Kita lihat sebenarnya Roh Kudus itu siapa? Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Perhatikan di ayat yang sama, Roma 8:9, Paulus menekankan tentang roh Allah. Di satu sisi. Namun di sisi lain dia menekankan itu adalah roh Kristus. Berarti Roh Kudus itu roh Kristus sama dengan roh Allah. Roh Allah sama dengan Roh Kristus, sama dengan Roh Kudus. Jadi, siapa atau apakah Roh Kudus itu? Roh Kudus sama dengan Roh Kristus, sama dengan Roh Allah Bapa sendiri. Nah, dari sini kita bisa melihat sebuah kesimpulan. Roh Kudus sama dengan Roh Allah, sama dengan Roh Yesus Kristus. Karena tiga-tiganya itu adalah satu kesatuan. Inilah pemahaman saya tentang konsep Allah Esa. Bagaimana Roh Kudus, Bapa, Anak, Roh Kudus adalah satu pribadi yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita bersambung ke sesi yang ketiga. Kita tutup dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih kembali kami diajarkan, dijelaskan tentang siapakah Roh Kudus itu. Tidak lain, Roh Kudus adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri dan juga adalah roh Allah. Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan cara Allah menjadi manusia adalah Roh Kudus turun atas Maria. Karena itu Roh Kudus sama dengan roh Allah, sama dengan rohnya Yesus Kristus. Ketiganya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Satu Allah bekerja dalam tiga fungsi. Fungsi Bapa, fungsi Anak, dan fungsi Roh Kudus. Semoga pemahaman kami ini akan membantu kami lebih memahami tentang siapakah Roh Kudus Yesus sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Terus tuntun sertai kami sampai 25 sesi pelajaran dapat kami bahas secara tuntas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu di lain kesempatan di sesi yang ketiga. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti sekolah teologi GCC,
Jesus Christ Curriculum. Setiap sesi pelajaran itu ada 10 pertanyaan. Ini adalah pelajaran sesi yang kedua. Nah, silakan Anda jawab, ketik rapi, dan dikembalikan ke STT GCC. Judulnya adalah Roh Kudus sama dengan Roh Allah sama dengan Roh Yesus. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat penduduk Kaisaria Filipi tentang Yesus itu menurut mereka? Apakah pemahaman mereka sudah benar? Yang kedua, ketika kita ingin mengenal siapakah Yesus itu, maka kita juga harus mengenal 3 sebutan yang tercatat dalam Matius 28:19. Tuliskan ketiga sebutan itu. Yang ketiga, menurut pemahaman saudara, apakah Allah itu ada 3 pribadi yang berbeda dan terpisah? Ataukah 3 pribadi dalam satu tubuh? Yang keempat, Alkitab menggunakan istilah adalah untuk menggambarkan entitas Allah. Tuliskan teks ayat Alkitab yang menggunakan istilah itu. Yang kelima, apakah Anda setuju jika Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah? Seharusnya Bapa sama dengan Anak sama dengan Roh Kudus. Jika setuju, jelaskan sedikit. Jika tidak setuju, jelaskan juga. Yang keenam, jelaskan dengan bukti-bukti ayat Alkitab bahwa Bapa sama dengan Anak. Yang ketujuh, jelaskan dengan bukti ayat Alkitab bahwa Anak sama dengan Roh Kudus. Jelaskan dengan bukti ayat Alkitab bahwa Roh Kudus sama dengan Bapa, atau Roh Kudus adalah rohnya Allah sendiri. 9. Tuliskan lengkap teks ayat Alkitab dalam Roma pasal 8 yang menegaskan bahwa Roh Allah sama dengan Roh Kristus. Yang ke-10, Allah berjanji akan mencurahkan Roh Kudus. Dalam Perjanjian Lama, janji itu disampaikan lewat siapa, dan di Perjanjian Baru lewat siapa. Silakan Anda jawab, ketik rapi, dan kembalikan ke STT GCC. Tuhan Yesus berkati.